Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai bersama Ibu. Yang saya hormati Pak Kajari. Pak Kajari ini saya todong tadi ini dari rumah sakit, saya bilang harus ikut tuh bagaimana. Beliau bilang saya tidak ada undangan, sampah saya juga tidak diundang. Kita datang saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kajari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Universitas Komputika, Pak Direktur Rumah Sakit Lubuk, Pak Dewas Kuntika, Camat Paimanan selaku tuan rumah, Pak Kacap Jari, Pak Kapolsek, Pak Danramil, para pimpinan OPD. Ini banyak pimpinan OPD ini yang hadir ya. Terima kasih. Pengaruh 2026 ini ya. Inilah manfaatnya kalau kita bertahun baru ini. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah, banyak juga yang di bawah. Ada Pak Yudi Amisudin, ada Pak Alfian Jibran, ada TPHP, para kabak, ya. Kemudian Bang Sultan, Direktur Rumah Sakit Dr. Abdul Halik, ya, dan seluruh jajarannya, Camat Bunta, Camat Simpang Raya, Camat Nuhon. Logo mana logo? Ada? Camat logo? Oh ada. Oh itu sekcam itu, bukan camat, belum jadi camat. Pak Sekcam mewakili maksudnya dia. Para kapus se-Kabupaten Banggai, mulai dari Toili, Saliat, Balantak, Melacak Selatan, semua hadir ya. Terima kasih. Para lurah, para kades Kecamatan Pagimana dan sekitarnya. Ada juga saya lihat dari Mantu, contoh itu kades dari Mantu. Saya tanya kenapa jauh-jauh dari Mantu datang ke sini? Dia bilang apa? Antar istri. Kebetulan istrinya ibu kampus. Iya, mana ibu kampus? Nah itu istrinya Pak Kades. Anggota BPD se-Kecamatan Pagimana, para bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara peresmian Rumah Sakit Dr. Abdul Halik Masunggi Pagi. Benar ya dokter ini? Dokter apa dokter? Dokter ya? Oke. Dan ini merupakan momentum yang sangat penting ya. Dan ini perjuangan Ibu Kadis. Saya tadi ngobrol-ngobrol Ibu Kadis. Lagi kita pikirkan ini Kadis kesehatan ya. Karena Ibu Sekdis ini PLT Kadis yang tidak bisa jadi Kadis lagi ya. Berapa tahun lagi pensiun? 2 tahun lagi. Nanti akan jadi bahan pertimbangan karena selama beliau ini jadi PLT Kadis banyak sekali prestasi yang saya lihat di Pulau. Banyak sekali prestasi yang diperoleh, termasuk ini peningkatan rumah sakit hari ini ya. Kemudian ada beberapa penghargaan yang diterima oleh beliau. Kemudian puskesmas menjadi blood ya. Nanti kita bicarakan bersama Pak Sekap, Pak Kabar SDM, apakah kita teruskan sampai dengan 2 tahun lagi atau harus dilelang ya. Tapi itu semua tergantung doa Ibu Kadis ya. Karena saya lihat memang prestisnya sangat bagus. Ini berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa mempercepat proses peningkatan status dari rumah sakit ini. Dan insya Allah rumah sakit IPD ini yang ada di Pagimana kita juga akan bangun di beberapa wilayah, termasuk daerah Toili kemarin sudah siap tanahnya, kemudian daerah Kepala Burung atau daerah Berantak.
Ini juga merupakan support ibu-ibu kampus yang berada di sana. Ini yang menjadi masalah kadang-kadang, ini adalah masalah tanah. Tolong dibantu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, kalau bisa tanahnya itu disiapkan. Ya. Walaupun memang persyaratan membangun rumah sakit ketika di tahun 2022 sebenarnya kita sudah mendapatkan alokasi, tapi karena dirjennya diganti sehingga berubah lagi kita. Karena persyaratannya itu harus 4 jam perjalanan, itu baru bisa mendapatkan tipe rumah sakit, pembangunan rumah sakit. Kemarin ketika ada tim dari Jakarta datang dari Kementerian Kesehatan berkunjung ke sana, saya bilang kasih lama-lama itu jalan, kasih putar-putar, dia boleh sampai 4 jam baru sampai lagi di kota. Kalau jalan yang sama nanti tidak sampai 4 jam, 2 jam, 4 jam 6 jam itu persyaratannya, 4 jam. Jadi harus 4 jam perjalanannya baru bisa membangun rumah sakit IPC. Itu persyaratannya kemarin. Ya. Makanya ketika datang tim saya bilang kasih jalan, pokoknya kasih. Kalau kayak ke Balantak lewat Bolemo nanti pulangnya lewat Balantak sana, kasih putar terus. Nanti itu kasih potong lagi ke sini baru keluar jalan tembus lagi. Nah, itu sampai 4 jam. Begitu juga ke toilet, putar dulu unit 1 terus sampai putar lagi di Bukit Jaya sana, baru lewat Dongin. Nah itu sampai 4 jam. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau tidak seperti itu susah untuk kita. Tapi insya Allah kita akan berusaha terus, karena ini adalah kewajiban kita sebagai pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Alhamdulillah hari ini kita akan resmikan dan kita akan melihat menunjang dari apa-apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Dinas dan Kepala Rumah Sakit. Tadi saya menyimak mendengarkan bahwa ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Selain bekerja sama dengan rumah sakit yang sudah ada, saya ini hampir setiap hari itu menandatangani rekomendasi untuk orang sekolah ambil ahli, kasih persyaratan terhadap dokter-dokter muda ini yang mau sekolah, tetapi pulang dia harus kerja di sini. Ya. Kalau tidak, jangan kita rekomendasikan. Ya, di sini ada beberapa dokter muda, ada juga orang Panyimana, ada yang mantan kepala rumah sakit mana? Ada hadir nggak Pak Dokter? Mana? Itu, nah dokter sana. Kapan sekolah? Belum. Sini dekat-dekat sini dulu Pak Dokter. Ini kemarin kita angkat dari, kasih mic dulu. Nah, biar tak mengantuk kita dialog. Kalau memang bicara satu arah mengantuk juga kita. Ini jam-jam mengantuk. Kasih mic Pak Dokter. Ya, kasih. Ya. Pak Dokter, kapan sekolah Pak Dokter Andre? Ambil spesialis. Rencana di tahun 2026 ini. Sudah dapat rekomendasi? Belum. Sudah lulus? Belum. Mau sekolah di mana? Ambil mungkin di Samratulangi di Manado. Oh, kalau Samratulangi mudah-mudahan lulus. Siap. Tapi setelah itu kembali ke sini kan? Iya siap. Kalau tidak saya kasih tahu mama dan bapak mertua jangan dibawa anaknya ke sana. Oke, makasih Pak Dokter. Ya. Nah ini Pak Dokter nanti supaya mempercepat proses dokter spesial, ya spesialis. Kalau tidak seperti itu susah. Kita kasih dia kesempatan bersekolah, kita kasih rekomendasi agar dia bisa lulus di sana, dan yang terakhir adalah kita kasih dia beasiswa. Ya. Yang penting setelah selesai kembali ke bagaimana, ya. Sehingga proses hari ini mungkin TPD, siapa tahu tahun depan ini kapan nih mau TPC? Setelah itu ya. Dan insya Allah pembangunannya juga akan kita benahi. Tahun ini tadi terinformasi ada bangunan untuk perawatan. Nanti mudah-mudahan tahun 2027 nanti kita tambah. Pokoknya kita proses terus agar tidak menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Jangan sampai katanya kemarin Pak Irwan pulang ketika kasih sambutan, kalau sakit jadi orang Kabupaten Banggai, tapi kalau sehat tidak jadi orang Kabupaten Banggai.
Apa artinya? Kalau dia sakit dia harus pergi ke Ampana. Oleh sebab itu dengan peningkatan proses ini kita inginkan bahwa pelayanannya betul-betul diperbaiki, segala fasilitasnya kita benahi, sehingga tidak ada lagi yang ke Ampana, tetapi mereka sudah datang ke Dr. Abdul Halik Masudi bagaimana, karena tipenya sudah naik. Terus kemudian agregasinya dipercepat ya prosesnya, sehingga kita bisa menerima kembali BPJS. Hari ini terputus, mudah-mudahan setelah itu BPJS bisa terima, karena itulah yang paling banyak pasiennya pasien BPJS. Baik Bapak Ibu, yang terakhir yang 90 orang atau 99 orang tadi? 96 orang. Yang 90 orang ini saya tadi sampaikan ketika acara peresmian di Rumah Sakit Umum Lubuk, supaya banyak-banyak senyum. Nah, karena tadi sudah disampaikan sama kesembuhan itu bukan hanya dengan obat saja, tetapi dengan senyum bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya. Karena hormon endorfin itu keluar, hormon endorfin itu hormon yang bisa mengobati segala macam penyakit. Pada saat kapan keluar hormon itu memperbaiki penyakit kita? Pada saat kita bisa tersenyum. Ya. Kita tersenyum, kita ketawa, maka hormon endorfin itu keluar. Makanya orang sakit itu jarang dia bisa ketawa. Kenapa? Karena hormon endorfin ini tidak terbentuk. Tapi kalau banyak-banyak senyum, tapi jangan juga senyum kalau sendiri. Tetapi ketika ketemu dengan orang, banyak-banyak senyum. Mudah-mudahan dengan senyuman para perawat bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Senyum itu boleh, halal. Ya. Senyum kepada semua orang boleh. Cintanya yang boleh kepada satu orang. Terkecuali, ada terkecuali. Saya tidak perlu sambung terkecuali. Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Ya, kalau yang ada yang mencoba-coba ya kasih kuat bitis. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Senang sekali hari ini bisa hadir di Bagaimana, dan yang luar biasa ini adalah Wakil Bupati Banggai yang orang Bagaimana. Sejak beliau berkiprah menjadi wakil bupati, lebih banyak pembangunan di Kecamatan Bagaimana daripada Kecamatan Moilo. Padahal saya bupati orang Moilo, sama saya cuma sedikit sekali. Jadi saya belajar ini 1 tahun terakhir ini ya, bagaimana caranya ini Pak Wagub ini kok banyak sekali nih bangunan di Bagaimana. Mulai dari sekolah bertingkat, kemudian lapangan dan sekolah banyak sekali. Saya pergi intip-intipin Pak Wagub ini kalau di rumah, apa yang dibikin Pak Wagub kok banyak sekali. Saya ini bupati orang Moilo, tidak ada, cuma 1 BPU saja yang saya bangun di sana. Yang lain ini belum ada. Setelah saya itu, oh ternyata dia ini kalau sudah mau anggaran itu dia jaga di PUPR, dia kerjasama dengan Sekap ini, kerjasama yang baik rupanya beliau. Iya Pak Ganjar ini. Saya ini dari Moilong asal saya, tapi Kecamatan Moilong itu cuma 1 dari 4 tahun, 5 tahun, cuma 1 bangunan. Tapi kalau Bapak ke sini banyak sekali bangunan yang ada di Kecamatan Bagaimana. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu Pak Wagub. Insya Allah dasar-dasar pikiran Pak Wagub akan menjadi amal jariah bagi seluruh masyarakat Bagaimana. Ya, gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh saya lupa, maaf, anggota dewan yang terhormat, ini ada juga anggota dewan baru. Mudah-mudahan lebih banyak lagi bangunan di Bagaimana. Biar kalah, yang penting kasih mereka bangunan. Sampai tahun 2030 kita bisa menang lagi kan? Karena saya dengar informasi ini bahwa bupati itu mau 3 periode. Makanya saya bilang lebih banyak berbuat baik dengan semua orang. Orang mau pilih dan mau pilih, pokoknya berbuat baik saja. Karena Tuhan itu maha adil dan maha bijaksana. Ya, setiap orang-orang yang baik itu, walaupun banyak orang yang dolimi, insya Allah
kekuasaan Tuhan lebih tinggi daripada kekuasaan manusia. Betul tidak? Ya. Makanya walaupun kemarin kita orang dicaci maki baik-baik saja, ya. Siapa tahu caci maki itu menjadi obat. Karena pepatah usang mengatakan barang yang pahit jangan cepat dibuang, siapa tahu itu obat. Barang yang manis jangan dapat ditelan, siapa tahu itu racun. Itulah prinsip hidup yang saya bawa, makanya saya selalu tersenyum. Walaupun orang yang tidak pilih saya senyum-senyum saja. Cocok kan? Betul. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Dr. Abdul Halik Masulili Pagimangan IPD secara resmi saya nyatakan dibuka untuk umum. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.